Pada siang hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu hidup di dalam iman. Nah, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Nah, ini pasti sudah sering dibaca ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, segala sesuatu yang dibangun pasti ada dasarnya dulu ya. Pasti ada dasarnya. Ya, kalau kita membangun sebuah rumah, ya tentu ada dasarnya, yaitu pondasi. Ya, semakin bagus dasarnya atau semakin bagus pondasinya, maka bangunannya itu akan semakin, kualitasnya akan semakin bagus. Nah, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11, di sana Paulus sudah menyatakan bahwa dia telah meletakkan dasar dan tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan dasar yang lain, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan tema kita, bagaimana kita hidup di dalam iman? Ya, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai dasar dari kepercayaan kita. Kalau saya tanya kita semua ya, yang hadir di dalam ruang Zoom pada siang hari ini, ya, misalnya kalau saya tanya sama Dewi, ya, karena dia yang muncul wajahnya di layar saya ya, jadi saya tanya kepada Dewi, Dewi, kenapa kamu percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Untuk menebus saya dari dosa-dosa, Pak. Iya, tapi pernah kamu lihat Yesus disalib? Lihat di film, Pak. Iya, filmnya, tapi pas kejadiannya kamu lihat nggak? Tidak, Pak, tapi baca di Alkitab. Lah, kenapa kamu percaya? Karena iman, Pak. Karena iman, ya. Ya, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, sehingga kita percaya kan bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, Yesus itu bangkit. Kita bukan saksi melihat dengan mata kita sendiri, tapi kita hanya percaya. Ya, percaya. Nah, dari mana asalnya kita bisa percaya bahwa Yesus itu mati? Coba kita lihat sama-sama di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Dikatakan di situ, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Dari mana munculnya kita percaya? Iman kita muncul dari mana? Dari pendengaran. Ya, pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Ya. Seperti yang Dewi katakan tadi, dia percaya karena dia baca di dalam Alkitab. Ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka saya katakan, tidak mungkin orang berkata saya beriman, tapi dia tidak pernah baca Alkitab. Lah, imannya dari mana? Ya kan? Kalau kita sebagai mahasiswa teologi, apakah tiap hari mahasiswa membaca Alkitab? Nah ini. Jadi iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, kalau saya di rumah saya ada anak-anak, ada 30 anak ya. Jadi tiap hari mereka harus baca 5 pasal. Kalau mereka nggak selesai 5 pasal, nggak boleh tidur. Harus selesaikan 5 pasal baru tidur. Kalau nggak selesai juga nggak boleh makan. Besok pagi nggak boleh sarapan. Ya mungkin terlalu keras, tapi ya dari sejak dini kita harus tanamkan bahwa mereka jangan sampai mereka hanya punya iman, katakan punya iman, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Nah, ini senjata kita satu-satunya. Ya, kalau kita mau masuk dalam dunia pelayanan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus baca firman Tuhan. Ya, kamu bisa jago dalam segala hal, tapi kalau kamu nggak baca firman Tuhan, bagi saya itu bukan
belum apa-apanya itu. Ya. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, merespon firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu baru kasih jempol. Jadi kembali, iman datangnya atau timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, tidak hanya mendengar, banyak orang yang hanya mendengar, ya, tapi harus merespon setiap firman Tuhan. Ya, sama kita juga yang hadir di dalam ibadah hari ini, siang ini, pasti semua mendengar. Tapi kan pertanyaannya, apakah setiap firman Tuhan yang didengar pada siang ini direspon dengan baik? Kalau direspon dengan baik, pasti hasilnya ada. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, pasti hasilnya tidak ada. Sekarang bagaimana sikap hidup, atau bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah beriman gitu? Karena bisa saja dia berkata, aku beriman. Gampang. Kalau Pak Monang, ya, Pak Monang muncul wajahnya di sini. Pak Monang, kalau Pak Monang sakit di kapal, biasanya larinya kemana, Pak? Atau Pak Geri lah, Pak Geri ya, sekali-sekali dosen juga kan. Pak Geri kalau sakit biasa lari kemana, Pak Geri? Lari atau dilarikan, Pak? Saya dilarikan. Kalau terlalu gawat pasti dilarikan ya. Kalau masih pusing-pusing atau ini biasanya lari ke siapa? Penyakitnya sih, Pak, kalau masih tahan ya larinya di obat aja sih awalnya. Iya, obat dulu ya. Tahan, baru ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi kalau pusing-pusing lari ke obat dulu ya. Kalau obat nggak mampan baru mulai berdoa. Oh, kalau doa sih Pak kan disuruh pasti lah, Pak. Ya, itu ya. Pasti larinya kepada Tuhan dulu kan. Iya, ya, baru ya bagaimana tindakan selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat seperti apa respon orang yang sudah hidup di dalam iman ya. Pertama adalah orang yang hidup di dalam iman akan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya. Saya katakan ya, semua orang pasti punya masalah kan. Semua orang pasti punya masalah. Ya. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi jawaban di dalam setiap hidupnya? Mahasiswa punya masalah? Nggak punya. Apalagi kalau dosennya kasih tugas banyak, pasti jadi masalah. Ya kan? Tapi bagaimana kita merespon? Lah dosen ini kok banyak sekali tugas dikasih. Tapi kalau mau respon baik, kalau ada firman di dalam diri, pasti tujuannya baik. Kamu akan merespon dengan baik. Jadi orang yang hidup dalam iman akan menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Ya. Karena dia tahu ketika dia mengalami masalah, pasti responnya akan berbeda. Dia akan punya iman, saya pasti bisa melewati masalah ini karena Tuhan yang bersama dengan saya. Jadi pertama, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, mau merespon firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Dan kita akan lihat dari buah-buahnya. Ya. Firman Tuhan katakan, bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah hidup di dalam Kristus? Lihat dari buah-buahnya. Ya. Buah-buah kehidupan yang dia bisa nampakkan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah hidup di dalam iman adalah orang yang percaya di tengah kemustahilan. Ya. Orang yang sudah hidup di dalam iman adalah orang yang tetap percaya di tengah kemustahilan. Tidak masuk akal. Ya, makanya katakan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman kadang kita belum dapat, tapi kita bilang sudah dapat. Sama kalau kita misalnya sakit, kita berdoa, saya sudah sembuh. Padahal ya kondisi masih sakit. Tapi itulah iman, mengimani bahwa saya sembuh, Tuhan tolong saya. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang tetap percaya di tengah kemustahilan. Kayaknya tidak masuk akal. Tapi kembali,
ayat Alkitab belum dihapus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali kita hanya mendengungkan firman ini, tapi ketika kita menghadapi masalah, jangan akan mustahil. Tapi orang yang hidup di dalam iman, dia tetap akan percaya walaupun itu mustahil. Yang ketiga, orang yang hidup dalam iman akan mampu melewati setiap persoalan atau akan mampu menjawab setiap masalah. Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang mampu melewati setiap persoalan, mampu menjawab setiap masalah yang dihadapi. Kita semua pasti punya masalah, cuma kadarnya saja yang berbeda-beda. Mahasiswa punya masalah, dosen juga punya masalah. Tapi kembali, orang yang sudah punya iman di dalam Yesus Kristus akan mampu melewati setiap persoalan, akan mampu menjawab setiap persoalan. Kalau Pak Monang jalan di atas kapal, Pak Monang masih punya bayangan nggak, Pak? Bayangan maksudnya itu apa, Pak? Ada bayangannya nggak? Oh iya ada, Pak. Oh masih ada ya? Ya posisi bayangannya beda-beda nggak? Beda-beda, Pak. Iya. Jadi pasti kalau Pak Monang masih punya bayangan, masalah itu masih ada. Cuma kan bayangannya beda-beda, nggak sama. Masalah itu selalu tapi nggak ada yang permanen. Mungkin hari ini masalahnya beda, besok masalahnya beda. Tapi orang yang sudah punya iman di dalam Kristus pasti sanggup untuk melewatinya. Mungkin saya ngomong ini karena saya alami sendiri. Ya, di tempat saya ada 30 anak yang harus dikasih makan setiap hari. Ya. Secara manusia, dari mana dapat makanan untuk mereka? Honor saya di Inti, ya, tahulah. Ya, honor saya di SMK berapa? Tapi saya punya iman. Saya katakan, kalau Tuhan yang membawa kamu ke tempat ini, Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kamu perlukan. Dan sampai saat ini masih berjalan. Mereka masih bisa makan. Itulah iman. Ya. Walaupun secara manusia nggak mungkin, tapi kenyataannya ketika kita mengimani Tuhan yang tolong dengan caranya Tuhan. Kau usah tahu gimana caranya Tuhan tolong. Jalan aja bersama dengan Tuhan, imani saja, lakukan saja yang benar menurut Tuhan. Pasti kita bisa melewati setiap masalah. Pasti kita bisa menjawab setiap persoalan. Ya. Dan yang keempat, orang yang hidup dalam iman tidak bersandar lagi pada logika. Ya. Matematikanya Tuhan beda dengan matematikanya manusia. Ya. Jadi orang yang sudah hidup di dalam iman bukan lagi berdasarkan pikirannya. Ya. Kalau kita berjalan dengan pikiran kita, ya selalu pasti mustahil. Ya. Ya. Kalau kita berpikir secara logika kita nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam iman, aku berjalan dengan Tuhan. Apa yang Musa katakan? Kenapa Tuhan suruh saya pergi ke Mesir? Saya orang nggak bisa bicara. Tapi Musa berjalan karena Tuhan yang suruh. Ya. Kalau Tuhan yang suruh kita pergi, nggak usah kita pakai logika kita. Tapi berjalan saja bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam iman tidak bersandar lagi pada logikanya. Tapi dia bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir, orang yang hidup di dalam iman fokusnya bukan lagi pada dirinya sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Apa yang Paulus katakan ketika dia
percaya kepada Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, dia berkata, apa yang dulu kuanggap sesuatu yang berharga, setelah mengenal Kristus, semuanya kuanggap sampah. Dan dia setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, fokusnya bukan lagi pada dirinya, tapi dia berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya. Kita semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kalau kita adalah orang-orang yang mau hidup di dalam iman, saya yakin dan percaya fokus kita bukan kepada diri kita sendiri lagi, tapi fokus kita kepada Allah. Setiap apa yang kita hadapi dalam hidup kita, selalu kita berangkat dari Allah, bukan berangkat dari pikiran kita, bukan berangkat dari kemauan kita, bukan berangkat dari rencana kita, tapi semua berangkat kita mulai bersama dengan Allah, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan juga yang akan mengakhiri semuanya. Apakah kita punya iman? Pertanyaannya ada pada saudara dan saya. Mari kita berdoa.